Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sabar serba-serbi bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Ramadan penuh dengan keberkahan, dan pada kesempatan ini kita membicarakan tentang puasa sebagai amalan spiritual. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah maka engkau sehat. Di mana letak bahwa puasa itu amalan spiritual? Bahkan sabda Rasul mengatakan ini adalah urusan kesehatan. Pemirsa, benar, ketika kita berpuasa, kita melaksanakan ritual berupa menahan makan, minum, dan semua yang membatalkan mulai dari fajar sampai maghrib. Sepintas kita lihat yang bekerja adalah fisik kita, jasmani kita, menahan lapar dan dahaga. Tapi apakah benar tujuan puasa itu hanya untuk menahan lapar dan haus? Tentu tidak. Substansi puasa adalah spiritual. Spiritual merujuk kepada amalan ruhaniyah. Amalan yang bertolak belakang dengan fisik, yang artinya adalah mental. Saya mengajak kepada para pemirsa untuk sedikit meluangkan waktu, apakah benar puasa kita ini hanya untuk memenuhi syarat-syarat fisik? Tentu jawabannya tidak. Puasa dalam arti sehat menurut baginda Rasul adalah baik jasmani maupun rohani, baik secara fisik maupun secara psikis. Spiritual adalah menjadikan puasa menjadi bagian dari motivasi untuk berbuat baik yang betul-betul keluar dari diri kita, tidak dari pihak lain. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua umat untuk berpuasa. Zaman Nabi Daud ada puasa sehari tidak. Zaman Nabi Adam puasa di Ayyamul Bid, yaitu pada pertengahan bulan. Demikian juga umat-umat yang lain dengan para rasul yang lain. Kalau hanya fisik, tentu kita cukup berolahraga. Kalau hanya pemikiran, kita olah pikir. Tetapi puasa adalah olah rasa, supaya kita benar-benar mendapatkan intisari dari amalan puasa kita. Banyak orang yang karena kesehatannya secara jasmaniah kuat dia berpuasa. Bahkan di saat maghrib dia masih berlente aja. Yang lain makan, minum, dia misalnya nggak segera makan, nggak segera minum, masih kuat. Seperti itukah kalau kita melihat apakah itu orang yang berhasil dalam berpuasa? Oh, tentu tidak. Puasa lebih jauh daripada itu. Selain kita ini kuat secara fisik, spiritual ini yang kita asah. Satu di antaranya adalah puasa mempunyai hikmah supaya kita ini peduli kepada fakir miskin, yang katanya kadang kuat makan, kadang tidak. Itu pun belum sepenuhnya. Bahkan lebih jauh dari itu. Apa? Yaitu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari spiritual. Spirit adalah dorongan untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita kalau hanya dihitung fisik, kita kuat karena banyak temannya. Orang juga mengakui kalau kita kuat puasa. Tapi di mata Allah, benarkah
puasa kita ini menjadikan kita dekat dengan Allah, Tuhan yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Pemirsa, sabar serba-serbi Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar saya mengajak pada tahun ini kita berpuasa, urusan fisik kita atasi dengan makan minum yang cukup, dengan nutrisi yang cukup. Tetapi mari kita alihkan perhatian kita untuk mencapai kepada derajat tertinggi berpuasa, spiritualitas, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, kesehatan, karir, jabatan, keberhasilan, kesuksesan, semua yang kita miliki ini tidak ada satupun yang bisa kita raih dengan diri kita selain itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kalau kita bisa berpuasa dan mencapai kepada titik ini, maka yang berpuasa bukan hanya jasmani kita, tapi rohani kita benar-benar berpuasa. Kita boleh melihat makanan, minuman. Laki-laki bisa bertemu dengan perempuan, perempuan bisa bertemu dengan laki-laki. Di saat puasa kita ingin membicarakan apa saja masih bisa. Tetapi ketika kita mempunyai tujuan intisari puasa, spiritualitas, transendensi kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu lewat. Semuanya benar-benar yang bersifat duniawi itu seperti tidak berguna. Karenanya di bulan puasa Allah memberi hadiah kepada kita. Malam Lailatul Qadar misalnya. Dan lebih lanjut, baginda Rasul juga memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa dikasih dua kesenangan. Senang ketika dia mau berpuasa, berbuka puasa, dan senang ketika besok ketemu dengan Tuhannya. Urusan iftar, buka puasa, bareng-bareng kita di dunia ini sudah senang. Anggap saja itu kesenangan duniawi, jasmaniah, tetapi ada yang lebih spiritualitas sebagai inti kita berpuasa. Bahagia, senang ketika besok kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bermukim abadi di surga Allah Subhanahu wa taala karena kita dekat dengan pencipta dan pemilik surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, semoga kita semuanya mendapatkan bulan puasa tahun ini sebagai orang yang taqarrub kepada Allah secara spiritualitas. Kita mencapai derajat tertinggi puasa, taqwa Allah, takut dan dekat dengan Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.